Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Haidaziana, nomor induk mahasiswa 20205340 dari kelas Sistem Informasi A. Di sini saya akan menjelaskan materi metodologi mengenai identifikasi masalah dan hipotesis. Yang pertama, ada identifikasi masalah dan perumusan masalah. Masalah penelitian dipilih berdasarkan beberapa penelitian. Dapat dilihat dari sisi waktu, biaya, kemampuan si peneliti, dan kontribusi yang diberikan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Penentuan permasalahan atau identifikasi masalah secara jelas dan sederhana bertujuan untuk mentransformasikan topik ke dalam suatu yang bisa dikelola, yang disesuaikan dengan kemampuan peneliti dan batasan-batasan sumber daya yang ada. Sumber-sumber dalam pencarian masalah dapat berasal dari bacaan, pengamatan terhadap fakta di lapangan, berdasarkan pengalaman pribadi, maupun dari hasil pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan lokakarya. Dalam pencarian topik permasalahan ini, perlu adanya pemanahan terhadap objek yang ingin diteliti, baik melalui fenomena-fenomena yang ada, teori, hipotesis, maupun eksperimen. Cara merumuskan masalah. Yang pertama yaitu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau research question yang berfokus pada dependent variable atau pada apa yang akan diteliti. Cara merumuskan masalah yang kedua yaitu rumusan hendaknya jelas dan padat. Untuk yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Merumuskan masalah yang keempat yaitu rumusan masalah dalam membuat hipotesa. Di sini ada contoh gambar perumusan masalah. Karakteristik permasalahan. Dalam menentukan permasalahan dalam penelitian, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Berikutnya adalah beberapa karakteristik permasalahan yang dikategorikan sebagai perumusan permasalahan yang baik. Karakteristik yang pertama yaitu mempunyai nilai penelitian dalam arti bahwa permasalahan tersebut masih bersifat asli atau original, menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain, serta dapat diuji kebenarannya. Untuk karakteristik permasalahan yang kedua yaitu visible. Artinya, permasalahan tersebut dapat dipecahkan, tersedianya data dan metode untuk memecahkan masalah, tersedianya biaya, dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Untuk karakteristik yang ketiga, yaitu sesuai dengan kualifikasi peneliti. Artinya, bahwa permasalahan yang akan diangkat menarik minat bagi si peneliti, serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Acuan atau sumber masalah. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber masalah nantinya dapat dijadikan sebagai topik dalam riset, yaitu yang pertama, acuan yang pertama. Penelitian observasi. Dengarkan secara langsung keluhan-keluhan yang ada di lapangan dan adakan eksploratif sendiri secara singkat. Yang kedua, diskusi-diskusi. Diskusi ini termasuk di dalamnya diskusi resmi atau diskusi tidak resmi. Ikuti dengan seksama diskusi tersebut
dan kutip masalah-masalah yang timbul dalam diskusi tersebut. Untuk yang ketiga, dosen-dosen atau ahli riset. Pada umumnya, dosen menguasai sesuatu bidang ilmu tertentu secara lebih baik daripada orang lain. Acuan yang keempat yaitu bibliografi. Sumber bibliografi yang dapat dijadikan sumber problem adalah jurnal, ensiklopedia, review, skripsi atau tesis, serta disertai buku-buku, teks, majalah, bulletin, research reports, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, langkah-langkah perumusan masalah. Langkah-langkah penting harus dilakukan dalam membuat perumusan masalah. Langkah yang pertama, tentukan fokus penelitian. Langkah yang kedua, cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian tersebut yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Langkah yang ketiga, di antara faktor-faktor yang terkait adanya pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah. Kemudian, tetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Untuk langkah yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Faktor-faktor dalam mengidentifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi suatu masalah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama kaitannya dengan teori, hipotesis, ilmu pengetahuan, variabel, dan definisi operasional. Di sini ada gambar tentang hubungan faktor dalam mengidentifikasi masalah. Contoh perumusan masalah yang dibuat dalam bentuk research question. Contoh yang pertama, Andrian Suhartadi 2015, aplikasi review jurnal online terintegrasi teknik informatika Fosilcom UMB. Yang pertama, dalam proses resensi jurnal saat ini, seseorang yang ditunjuk untuk melakukan resensi akan mendapatkan email dari penulis yang berisi naskah atau manuskrip jurnal. Setelah mendapatkan email dari penulis, pemberi resensi akan melakukan pengecekan pada naskah atau manuskrip. Kemudian, naskah atau manuskrip tersebut akan ditambah, dikurangi, atau diberi komentar oleh pemberi resensi. Setelah pengecekan selesai dilakukan, pemberi resensi akan mengembalikan naskah atau manuskrip yang sudah dicek tersebut kepada penulis. Untuk yang kedua, proses pemberian resensi ini memakan waktu yang cukup lama, karena tidak setiap waktu pemberi resensi melakukan pengecekan email. Permasalahan lain yang muncul adalah adanya kemungkinan penulisan naskah yang sama secara berulang. Selain itu, masalah akan muncul pada saat pemberi resensi ingin melakukan pencarian naskah atau manuskrip secara cepat. Pencarian akan sulit dilakukan karena data tercampur dengan email yang lain. Ditambah lagi, resiko naskah atau manuskrip terhapus secara tidak sengaja juga sangat besar. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, diperolehlah masalah berikut. Yang pertama, bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk membantu
proses resensi antara penulis, pemberi resensi, dan editor sehingga berjalan dengan baik. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengatasi pendokumentasian jurnal atau manuskrip agar tidak terjadi penulisan jurnal dengan judul yang sama. Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa terdapat keselarasan antara latar belakang yang dipaparkan dengan rumusan masalah yang diangkat. Rumusan masalah yang diangkat dibuat dalam bentuk pertanyaan. Bisa dalam beberapa kalimat pertanyaan yang kesemuanya mencakup tentang masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban teoritis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Rumusan hipotesis biasanya diambil berdasarkan kumpulan teori yang sesuai dengan topik penelitian serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Dasar yang kuat dalam merumuskan hipotesis yaitu yang pertama ada riset problem, yang kedua ada scope of the research, dan yang ketiga dasar yang kuat yang ketiga yaitu tujuannya. Cara penyampaian hipotesis dapat berupa pertama ada hypothetical statement, misalnya IT investment meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, statistical hypothesis, misalnya rata-rata pengunjung sebelum dan sesudahnya sama atau rata-rata jumlah customer sebelum dan sesudahnya sama. Manfaat pengguna hipotesa. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesa. Misalnya pada penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian eksploratif, dan penelitian yang bersifat kualitatif. Hipotesis mempunyai peranan memberikan arah dan tujuan pelaksanaan penelitian dan memandu ke arah penyelesaiannya secara lebih efisien. Hipotesis yang baik akan menghindarkan penelitian tanpa tujuan dan mengumpulkan data tidak relevan. Manfaat penggunaan hipotesa antara lain yaitu yang pertama ada untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Manfaat yang kedua, untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji kebenarannya. Yang ketiga, untuk membantu dalam memilih metode analisa data. Dan yang keempat, manfaat yang keempat, yaitu sebagai pedoman dalam menarik sebuah kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.